Halo, Ayu. Iya. Kamu berbicara jangan bohong-bohong lagi. Iya. Dan kamu juga udah nggak bisa di sini lagi. Kantor saya juga udah pindah, kamu nggak bisa di sini lagi. Kamu harus menurut sama si Novi. Iya kan? Jangan merekayasa. Kamu pertama tunggu dulu. Ini dia depresi. Oh, ya, Bapak jangan terlalu menekan dia. Saya minta ini juga karena kamu apanya? saya resiko saya selama ini. Jangan nunjuk. Dan Jangan nunjuk. Ibu jangan nunjuk. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya udah Pak, udah Pak. Kita sudah bantu kan ke rumah sakit jiwa, ya kan? Nah, saya sebenarnya sudah feeling nih Pak, ya kan, terkait, maaf ya Pak, aroma di bagian nanya Bu Ayu gitu, karena dia sering garuk-garuk dan lain-lain. Nah, akhirnya pihak dari rumah sakit mengecek tes, akhirnya Bu Ayu positif Pak. Nah, ya kan? Terus dia juga ternyata ada TB, Pak. Kan kalau orang itu pasti ada TB dong, Pak, ya kan? Ya, itu bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya, siapapun itu, Pak. Ya, karena dari pernafasan, apa namanya? Air liur ya? Air liur dan juga cairan, ya. Cairan. Jadi apapun itu yang keluar dari mulut Bu Ayu itu adalah virus atau bakteri, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah daftarkan Ratu ke dokter spesialis anak. Kita udah datang tuh, buktinya juga ada. Kita udah videokan semua. Kita udah semaksimal mungkin bantu ibu dan anaknya. Ternyata Ayu pun ada gangguan, Pak. Ya, betul. Gangguan perkembangan. Perkembangan Pak, bukan depresi. Saya nggak tahu. Oh, si Ratunya, Ratunya, iya, Ratu. Oh, si Ratu. Oh, saya kira si Ayu tadi. Bukan. Si Ratu. Kalau Ayu emang udah positif Pak, dia ada gangguan mental gitu. Oh iya. Nah, ini yang saya ngomong Ratunya. Tadinya kita mau sekolahkan ya Mbak. Kita mau sekolahkan di sini sebagai anak asuh saya ya. Sudahlah kita sekolahkan di sini karena biar sekolah bareng sama anak saya yang pertama. Nah, ternyata ada gangguan mental dan tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, terus akhirnya ini pihak dari yayasan ada ini Pak, ada rapat terkait Bu Ayu ini kan bukan kondisi yang seperti hal-halnya yang normal. Kalau gangguan mental mau seumur hidup di sini juga nggak masalah. Ini kan masalah ada pasien lain Pak, ya kan, ada dan juga akhirnya kita putuskan untuk meminta bantuan dinas sosial ya Mbak. Kita minta bantuan dinas sosial, kemarin kita datang ke PPA ya Mbak? UPTD PPA. Nah, pas kita ceritain kasusnya, mereka juga tidak bisa menerima kondisi Bu Ayu. Menolak kondisi Bu Ayu. Iya, Tangsel, betul. PPA Tangsel, atas nama siapa? Ibu. Oke, dia menolak Pak. Intinya tidak bisa. Nah, kita bilang ini seperti apa? Karena kita pun di yayasan ini ada sekitar kurang lebih 17 orang dan kita nggak bisa mengorbankan 17 orang untuk satu orang karena yang kita rawat juga orang-orang yang membutuhkan semua. Ini di sini Pak Alvin, ini mohon maaf saya ngomong duluan ya. Supaya kita mencari titik terang Pak. Kita bukan mencari masalah. Ini harus siapa yang benar, siapa yang salah, enggak ya. Saya di sini mau menyelesaikan dan mau membantu yang terbaik ini seperti apa buat Bu Ayu ya. Nah, makanya tadi saya minta
suaminya Bu Ayu, mantan suaminya atau suaminya saya nggak tahu, untuk datang ke studio. Tapi ternyata katanya lagi tidak enak badan. Saya sudah bilang saya bayar transportasinya atau saya ganti uang mulung ya, kan dia mulung nggak kerja nih, saya ganti semuanya, tapi tolong datang ke sini. Ini udah saya tungguin, udah jam 2 nih kita tungguin, tapi ternyata jawabannya tetap tidak bisa. Nah, kita nih Pak sudah janjian Pak sama PPA ya Pak. Jadi maksudnya saya di sini, ayolah Pak, kita di sini mau menyelesaikan sama PPA, ada dinas sosial, ada dari yayasan juga untuk menyelesaikan ini Bu Ayu mau seperti apa. Gitu karena kalau misalnya ini yang satu ini nggak mau, satu ini nggak mau ketemu, ya kita ngerasa gimana Pak gitu. Terus Bapak pun maaf ya Pak Alvin, ini kan si Bu Ayu kan ngomong mau ke Pak Alvin juga tidak tegas sama Bu Ayu. Itu jujur aja Pak, itu sangat merepotkan saya Pak. Gitu, Bapak mungkin udah saya ceritakan yang dia menggigit tangan saya. Terus udah gitu. Dia mencak-mencak kita gitu, dia minta pulang terus dengan kondisi kan Pak, dia emosi terus muncrat-muncrat ngomongnya, itu yang dari kemarin kita agak takutkan gitu Pak. Secara emosional tidak bisa dikendalikan. Bapak memberikan harapan lah, bahasa kasarnya ya Pak, ya maaf ya Pak, karena Bapak nggak ada ngomong nggak bisa, Bu Ayu nggak bisa tinggal di sini, kan itu enggak Pak, Bapak nggak ngomong kayak gitu jadinya kita di sini merasa serba salah Pak, jujur aja kita niat nolong tapi kok malah jadi kayak gini, kita yang satu dilempar kok jadi kita yang susah gitu Pak, sedangkan saya harus jalan Pak, saya jalan ngebantu pasien lain ke rumah sakit jiwa, jemput, evakuasi dan lain-lain. Sedangkan saya mengerti itu. Iya, yang di yayasan, Mbak Novi. Iya, yang di yayasan jujur aja Pak, maaf ya, pada ketakutan Pak, ketakutannya ini Pak gitu. Dan kalau itu pasti TBC Pak, itu nggak mungkin nggak. Gitu. Nah Bu Ayu kan Mbak, batuk dan Pak, virusnya itu bicara aja nggak boleh terlalu dekat gitu. Itu yang saya takutkan Pak, bicara aja nggak boleh terlalu dekat Pak. Makanya saya pikir itu yang berhubungan kemarin semua sama Bu Ayu itu wajib tes Pak, itu wajib tes, itu saya yakin positif semua. Gitu ya, makanya ini Bu Ayu dan Ratu, kita berharap hari ini Pak penyelesaiannya Pak, karena yang saya tadi bilang pasien saya yang dikorbankan, jadinya saya nggak mau. Bu Ayu kan jadi tidur sendiri Pak, nggak sama siapa-siapa di satu kamar, nggak kita pisahkan, dan dia selalu bilang mau ke Pak Alvin terus tiap hari Pak. Gitu. Nah ini solusinya kita berharap hari ini sih Pak, untuk Bapak ngomong apa terserah, pihak dari sana ngomong apa terserah gitu. Jadi kita mau disaksikan oleh PPA dan juga dinas sosial gitu. Jadi sebelumnya begini Mbak Novi, saya akan cerita ya. Sebelumnya itu sudah saya selesaikan bersama dinas sosial, kelurahan, terjadi lagi. Namun terjadi lagi, dia penelantaran dan juga diusir dari tempatnya, dan dia terotang lantung lah kan, sehingga ketika itu kantor saya masih di daerah Lengkong. Nah, ketika itu dia sering ke kantor saya kan dari udah nggak enak, karena sudah saya selesaikan permasalahannya dengan Bu RT sama Karang Taruna dan dinas sosial dan juga kelurahan, babinsannya ikut, dan juga ada satu dari itu dari yayasan juga ada, Marcella, saya tahu itu. Kemudian setelah itu diselesaikan, terjadi lagi lah dia penelantaran sama si Ayu. Saya agak bingung. Saya tahu sih Pak, untuk itu saya udah dapat ceritanya juga, karena kemarin Bu siapa? Ya. Udah datang, terus saya udah ngomong sama Bu RT, terus sama Pak Gondrong, sama Ibu Nurmala, saya udah
udah jelas sih semuanya Pak kalau untuk cerita itu. Kenapa bukan ditelantarkan Pak, tapi Ibu Ayunya sendiri Pak yang nggak mau gitu ya. Karena Bu Ayu yang selalu bilang tinggalin aja saya di jalan. Nah, dia mau balik ke tempatnya Pak Alvin gitu ya. Jadi bukan dia ditelantarkan, tapi emang Bu Ayunya yang minta diterlantarkan. Gitu Pak, saya buktinya udah ada sih Pak gitu ya, karena Bu Ayunya sendiri yang ngomong juga. Nah terkait soal penjualan Bu sinian Bu, biar anaknya duduk sini. Nah terkait Bu, saya sudah datang juga Bu ke sini gitu ya Pak, karena kemarin kan juga kita siapkan mobil dan kita sedikit ngasih bantuan sama Bu ya, karena beliau juga udah baik kooperatif gitu ke tempat kita sama keponakannya. Dan Ibu Ayu ternyata ada bohong Pak, dia bilang ternyata dia tidak dijual Pak ya, itu depan Bu dia langsung. Dia bersumpah bahwa Bu itu tidak menjual, tetapi mungkin salah paham ya Mbak, karena ada laki-laki itu temennya Bu Juba yang di belakang itu Bu Ayu jalan sama laki-laki tersebut, disangkanya dijual. Padahal Bu Ayu sendiri yang mau jalan sama laki-lakinya itu. Entah ngapain saya nggak tahu lah. Tapi yang jelas ini Bu Ayunya yang secara sadar dan mau pergi sama si laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Ibu Juba. Seperti itu ya Bu Ayu ya, betul ya? Betul Pak, dia manggut-manggut. Ya Mbak Uti ya saksinya kemarin ya. Nah oke, jadi tidak ada penjualan Ibu udah, betul Bu Ayu? Yang kenceng? Betul. Nah oke, seperti itu. Jadi ada sedikit pembohongan lah ya Pak yang dilakukan sama Ibu Ayu seperti itu. Makanya mungkin Pak, mohon maaf banget Pak, ini dari kasus-kasus yang kita tangani, jujur ini yang paling saya kepikiran Pak. Kepikirannya yang pertama, saya kepikiran gimana di yayasan, saya mikirin juga ini Ibu Ayu gimana, kita secara kemanusiaan gak akan mungkin Pak kalau saya tega Pak, saya telantarin aja di jalan. Udah ini susah karena dari kemarin dari kemarin ya Mbak, kita ajak komunikasi pihak dari sana pelan-pelan, aduh susah banget gitu. Ini gimana kita solusi yang terbaik? Bu Ayu ditanya juga bohong mulu Pak, ngelak mulu. Jadi kitanya pun jadi kayak, lah ini maunya gimana sih? Astagfirullahaladzim, kita niat bantu tapi kok malah kita yang paling diberatkan gitu loh Pak, bahasa kasarnya ya Pak. Nah makanya mungkin Bapak boleh ngomong dulu penekanan yang tadi saya ceritakan itu harus seperti apa Pak. Jangan sampai nantinya Bapak itu seolah-olah memberi angin-angin, nantinya malah memberatkan pihak dari Bu Ayu ke yang lain termasuk saya juga gitu Pak. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Karena benar. Saya kan maaf, masa potong sebentar. Saya tuh sebenarnya nggak bisa kasar dengan perempuan, nggak bisa ngomong ini saya. Makanya saya kemarin tuh ngomongnya ini. Cuman saya mau berpikir juga bagaimana solusinya ya untuk si Ayu. Nggak mungkin juga kan di tempat kerjaan saya dia harus ada di sini. Sementara teman-teman saya kan banyak yang datang, yang mengadukan, yang segala macam. Justru itulah. Namun yang saya tangkap Mbak Novi bahwa yang membuat saya menjadi agak garang kepada mantan suaminya ketika Ayu menceritakan dia dijadikan PS selama dia berumah tangga dengan si suaminya. Kan itu yang membuat saya ini. Kenapa si Ratu saya meminta tolong diambil juga? Saya takutnya itu karena mendengar cerita dari si Ayu bahwa dia dijadikan PS itu. Saya takut nih anak ini juga nanti kena nih kan gitu. Dan kalau memang untuk bukti dan lain-lainnya ya siapa orang-orang yang pernah disebutkan sama si Ayu itu masih ada orang-orang yang masih bisa kita minta. Gitu apanya loh. Pak? Kalau orang-orang yang disebutkan Ayu yang pernah meniduri dia. Tapi gitu bukti menawarkan ada nggak Pak? Bukti menawarkan ya saya belum dapat karena ini kan belum saya investigasi juga ke sana Mbak Novi. Karena kan koordinasi nanti, tapi rencana saya akan investigasi juga. Ini membantu Mbak Novi. Membantu untuk mencari solusi untuk si Ayu. Tapi kemarin sih ya Pak, kalau dari omongan dari penyidik Pak, ini nggak bisa dijadikan bukti. Makanya alhamdulillah sebenarnya penyidiknya baik ya Mbak. Kita dioper lah ke PPA Pak, ya kan? PPA terus ke bagian mana lagi Mbak?
IPI ya, ke IPI. Nah, tapi tentunya mereka pun juga punya keterbatasan karena sakit yang diderita oleh Ibu Ayu ini. Gitu. Nah, makanya sekali lagi Pak, saya minta Bapak kooperatif aja untuk datang, untuk di mananya nanti Bapak ikutin aja. Kalau emang harus dipisahkan dengan suaminya Bu Ayu nggak ada masalah, tapi seenggaknya ini Bapak harus menceritakan kronologinya seperti apa gitu supaya kita dapat solusi. Nah, untuk Ratu ini udah kita cekkan juga ya Mbak ke ke dokter bahwa tidak ada yang terjadi di bagian privasinya. Sudah kita cek, itu nggak ada, itu aman Pak. Bagus, iya. Aman ya. Itu aman saya juga, Pak. Saya takutkan itu makanya kenapa Mbak Novi, maaf ya Mbak Novi, ini kabar-kabar dari Mbak Novi gimana tentang si Ratu ya kan, yang saya khawatirkan selama ini. Selama 6 bulan saya dibawa pikiran saya ini capek lah oleh si Ayu nih. 6 bulan loh, sampai dari bulan April ya, dari Mei April itu Mbak Novi. Jadi baru terbongkarnya itu malam minggu kemarin itu dia bercerita itu masih hinggalah terjadilah ke Mbak Novi. Boleh kalau ngomong perlu saya akan hadir. Saya akan hadir. Cuman takutnya nanti saya akan lebih keras saya kepada suaminya kalau udah saya tahu begini. Gak apa-apa ya Pak, kan? itu kan juga nanti ada PPA sama dari Dinsos Pak, biar clear aja kalau saya mah Pak, gitu. Nah, ini ada Bu Ayu Pak, sebelum kita berangkat Bapak mungkin ada yang mau disampaikan dulu ya Pak, biar enak nanti di sananya. Ada yang mau disampaikan sama Bu Ayu nih Pak. Boleh. Pak Alvin. Halo Ayu. Iya. Kamu berbicara jangan bohong-bohong lagi. Iya. Dan kamu juga udah nggak bisa di sini lagi. Kantor saya juga udah pindah, kamu nggak bisa di sini lagi. Kamu harus menurut sama si Novi. Ya kan? Kamu nggak bisa bersama lagi. Kamu tuh harus jujur katakan, jangan berbohong. Iya. Ya. Saya kalau kamu begini, kita udah nggak ada apa-apa lagi. Gitu loh. Kamu itu berbohong membuat orang stres jadinya. Oke, mana Mbak Novinya lagi? Katanya mau ngomongin. Iya, itu pakaian saya gimana? Kalau baju kamu bisa saya bawa nanti. Ya udah. Saya mau ketemu sama si Gondrong ini, mau ke Lengkong. Ya udah, bajunya aja. Di sana. Nanti bajunya aja yang dibawa. Baju Ayu aja yang dibawa. Ntar saya bawain. Iya. Iya, kamu jangan berharap ke sini lagi. Di sini bukan tempat kamu. Iya. Kalau Ayu udah ngerepotin ngapain ya? Mana si itunya? Kamu bicara jujur aja nanti tentang si Gondrong. Iya. Ini di depan dinas sosial lagi, di depan PPA. Iya. Sama polisi. Iya, nanti Ayu ngomong sejujur-jujurnya. Ya, nanti karena nggak terbukti siapa teman-teman itu nanti sebutkan orang-orang yang pernah meniduri kamu di sana ya. Iya. Ya. Iya. Ya udah Pak, ini kita siap-siap ya Pak, biar cepet selesai. Iya. Ini kita berangkat berjemput Bu Ayu nih, gitu. Nanti biar ya Bapak kalau ke jelas. Lengkong mas sama dekat sebentar. Iya, ini maksudnya saya jalan dulu, biar nanti Bapak memberikan keterangan secara langsung sama UPTD PPA dan juga nanti kalau sama dinas sosial. Iya. Saya juga belum tahu nih nanti sih. Saya akan coba nanti berbicara tegas juga di situ terkait si Ayu dan juga apa yang dilakukan sama suaminya. Saya akan bicara keras juga supaya nanti itu dia. Itu sih. Oke, saya akan ke sana. Tapi itu ya baik Mbak Novi, sekali lagi saya bicara kalau bisa itu si Ratu maupun Ayu kita cari solusi. Tapi kalau untuk tinggal sama si Gondrong itu nggak mungkin ini saya. Iya. Nanti gitu. kita bicara di sana ya Pak. Siap kalau gitu. Baik, terima kasih Mbak Novi ya. Iya, assalamualaikum.
Jangan merekayasa. Kamu pertama, tunggu dulu. Ini dia depresi. Oh, ya, Bapak jangan terlalu menekan dia. Saya minta ini juga karena saya apanya? Saya resiko saya selama ini. Jangan nunjuk. Ya, Jangan nunjuk. Ibu Jangan sabar. nunjuk. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya udah Pak, udah Pak.